Hai, kembali lagi sama saya Yena Reana di channel saya Goa Labs. Seperti janji saya sebelumnya, kita bakal slicing dashboard desain dari sama ya desainnya dari seperti di video saya sebelumnya, Mister Asyakir. Oke, di layar kalian udah lihat ya linknya. Ini mungkin kalau bahasa edukasi bahasa orang edukasi silabus ya, tapi sebenarnya saya nggak terlalu paham bikin seperti itu. Tapi paling nggak saya kasih kalian gambaran apa yang akan kita bikin dan apa yang harus kalian pasang ekspektasinya seperti itu. Jadi biar nggak banyak bicara, kita langsung aja ya. Oke, ini silabusnya. Yang bagian pengantar ini saya buat di ChatGPT, kalau kalian mau baca boleh silahkan. Tapi itulah pengertian singkatnya. Terus file-filenya nanti itu kalian harus download di tempatnya sendiri-sendiri ya. Misalkan kayak desainnya dashboardnya itu file Figma-nya ya. Kalian harus ambil sendiri dari channelnya Mas Arsyakir atau kalau nggak salah di websitenya. Ini linknya udah saya kasih ya. Terus kayak font-font yang kalau nggak salah dia itu pakai Google Sans ya. Jadi itu nggak ada yang free-nya. Jadi kita bisa cari alternatifnya. Paling nggak yang penting desainnya jalan aja lah seperti itu. Terus si silabus ini jangan lupa kalian duplicate pakai akun Notion kalian sendiri. Terus sebagai bahan ngetrack kalian sudah nonton video yang mana, kalian sudah selesaikan video sampai di mana. Kalian bisa bebas pakai tools apa aja. Saya bukan orang yang bagus dalam manajemen, jadi inilah hal terbaik yang bisa saya lakukan buat nge-manage apa yang biasa saya lakukan atau manage to do lah basicsnya. Nah, video pertama ini sekaligus intro, saya bakal sampaikan hal-hal apa aja yang harus kita lakukan pertama kali kalau emang mau slicing. Ini biasa orang kalau membangun apa-apa itu kan memang dari awal susah gitu ya. Nah, ini kebetulan karena belajar saya bakal coba sampaikan pelan-pelan dari awal gitu. Oke, seperti di intro tadi saya udah sebutkan kalau desainnya itu pakai Google Sans. Terus ini kita bisa bongkar nih sebenarnya. Jadi kalau kalian baru import tuh nanti di sini bakal ada tanda tanya warna kuning ya. Itu ngasih tahu kalau font missing. Jadi nggak diinstal di device kalian. Karena Google Sans pastinya berbayar ya. Saya juga nggak punya. Tapi saya coba cari downloadannya. Saya coba cari alternatifnya. Ini saya kasih linknya di sini. Kalian untuk kalau searching pun download download Google Sans. Nanti keluarnya bakal seperti ini. Dia diarahin jadi produk Sans gitu. Saya nggak tahu itu varian benernya apa enggak. Nah, ya karena kita di dunia digital ya sudah harus aware lah sama copyright segala macam. Jadi yang seperti itu kalian harus coba perhatikan juga nanti kalau mulai bekerja. Bisa minta profile dari desainernya atau memang kalau kalian langsung hubungan langsung sama orang atas nanti bisa request ya, suruh belikan kalau emang harus pakai Google Sans seperti gitu. Nah, seperti biasa ya, kita telusurin dulu font-font ini pakai font weight berapa aja. Jadi kita harus cari tahu variannya ada berapa. Kalian bisa tengok sebelah sini ya. Nanti kita coba install Production pakai font type kit dari CSS-nya. Terus kita telusuri nih, dia pakai bold. Seingat saya dia itu pakai 700, 400 sama 300 mungkin ya kalau nggak salah. Atau dua aja ya, 700 sama 400 doang kalau nggak salah. Nah, itu ya tadi ini juga bold. Di sini regular. Kalian klik aja sampai ketemu item yang teksnya gitu. Ini regular juga. Kayaknya cuma dua sih ya, 700 sama 400. Itu 700 nilai value-nya buat bold, 400 itu buat regular, seperti itu. Nanti kalian kalau mau cari tahu coba di searching aja real value-nya font width, seperti itulah. Oke, kita bahas sedikit desainnya ya. Oke, kita biar berurutan karena saya udah buat to-do listnya. Inspect fonts, oke. Sebentar, saya harus buka dari halaman dia. Oke, inspect fonts. Inspect colors. Primary colornya ini warna ini ya. Nanti, coba kita bongkar sedikit. Kita unlink color komponen apa istilahnya ini, saya kurang tahu ya di Figma. Nah, ini warnanya nanti bisa kita ambil. Terus ini juga buat warna, atau ini warna muted atau warna non aktif ya istilahnya. Nanti kita coba telusur lagi.
Terus dia bakal ada efek ke font iconnya. Ini bakal tricky. Nanti kita bahas belakangan kalau sudah ke poin yang tentang font icon. Kita cari yang warna-warna dulu ya. Jadi kita primary color bisa taruh nanti. Ini ada beda lagi ya. Saya kurang tahu ini gimana bagusnya. Mungkin kita simpen dua warna itu tadi. Dia masih satu color, mungkin purple ya, tapi dia lebih tua mungkin seperti itu. Ini hitam, terus ini aksen-aksen colornya nanti kita simpen juga. Illustration bisa kita ambil, grafik atau chart warnanya segini. Seharusnya kita bisa ambil nanti ketika udah interaksi ke codingnya. Oke, mungkin colors kita anggap udah. Font icons, seperti saya bilang tadi ya, ini bakal cukup tricky. Kalau kalian mau strict, mau ngikutin ini, kita akan repot karena harus ngambil SVG satu-satu. Alternatif saya bisa pakai phosphor icon ya. Ini icon favorit saya akhir-akhir ini. Saya nggak pernah update sih yang lain, cuman menurut saya ini cukup lengkap. Saya juga pakai ini di aplikasi buatan saya, Meja Dokter. Yang versi terbaru ya. Terus ini juga udah dia kayak aktif gitu loh, kayak banyak yang nge-support icon-icon ini. Jadi mungkin bisa jadi salah satu pilihan kalian juga di tempat kerja atau dimanapun nanti. Oke, itu solusinya. Nanti saya coba buatkan satu jalan yang pakai phosphor icon, satu jalan yang pakai cara rumit yang saya bilang tadi. Karena kalau kalian perhatikan ya, ketika dia linknya aktif, dia tuh kayak ada. Oke, di sini ini icon. Coba kalian fokus ke sini dulu. Nggak semuanya sih ini, cuman kalau mau ngikutin, biasanya kalau kalian seneng ngikutin apa yang desainernya mau, kayak tertantang gitu, harus bikin yang pixel perfect istilahnya. Itu lumayan rumit, tapi pas sudah jadi tuh enak rasanya. Meskipun kayak wasting time sih sebenarnya. apa sih value-nya kita ngikutin ini banget gitu. Cuman ya buat seru-seruan aja kalau kita lagi slicing. Oke, ini juga sayangnya ya, yang pas aktif itu cuma pas di home doang gitu. Dia nggak sediakan waktu di locations, active linknya gimana buat si icon. Terus untuk ini juga gimana. Nanti paling cuman saya contohin, sisanya mungkin pakai phosphor icon semua biar lebih mudah. Cuman saya mau nunjukin ke kalian, sebenarnya kita bisa achieve nih yang kayak gini. Yang penting desain SVG-nya benar gitu. Maksud saya SVG itu ketika dia bikin path-nya ini, bikin path untuk atapnya, untuk bikin untuk ininya, itu harus sesuai kaidah-kaidah orang ngedesain inilah, ngedesain icon gitu. Yang kalau kalian pernah lihat di iOS gitu kan, kadang-kadang desainnya pakai yang buletan terus kotak, ada frame-nya bagus lah gitu. Nah itu kalau orang-orang UI yang nerd banget itu biasanya kalau bikin icon seperti itulah. Oke, font icon seingat saya segitu aja ya. Ini nanti mungkin itu cukup. Terus font icon kita tandain dulu, inspector party library. Nah ini saya sebenarnya masih bingung juga ya untuk bikin. Sebenarnya kandidat paling bagus itu kita pakai C3JS, ini kayak turunan langsung dari D3JS, itu third party JavaScript library ya, buat bikin chart. Jadi semua plugin rata-rata turunannya itu pakai D3JS itu. Nah ini salah satunya. Ini bahkan lebih ringan dari yang lain-lain. Biasanya saya pakai Richart ya. Cuman pas saya telusurin kayaknya dia nggak bisa achieve yang bagian sini atau yang bagian sini gitu. Bisa, cuman kurang fleksibel gitu. Terus waktu coba-coba si C3JS, kayaknya dia kandidat yang paling cocok kalau kita gunakan untuk bikin si chart-chartnya ini gitu. Dia bisa support ini yang multiple. Jadi multiple value di chartnya, ada yang line, ada yang bar. Terus yang ini kan kayak radial ya, radial chart. Meskipun sebenarnya kalau di dunia nyata ini nggak kebaca ini chart ini. Ini chart desain isinya semua sih sebenarnya. Bullbit. Terus ini gauge ya, nggak tahu gimana ngomongnya gauge. Gauge. Gauge, oke. Ya, seperti itulah. Oke, itu ya. Kemungkinan besar saya nggak tahu nih bakal ada salah mungkin kedepan hari.
akan pindah ke Chart.js atau kayaknya sih saya lebih ini sudah saya kasih tanda di sini, lebih meyakinkan dan ringan, customizable plus nggak banyak dependencies. Semoga nanti desainnya mudah kita adaptasi ya pakai C3.js. Terus prerequisites, oke, kita disuruh pastinya kalian harus punya Node.js. React.js sekarang udah versi 18, kalian pasti tahu. Iya benar. Dan dan Node-nya juga harus versi 18. Ada yang Node 18 nih. Sudah stable juga. Udah ada yang 20. Ini nyebelinnya development ya, bahkan orang-orang PHP juga sering, orang-orang Laravel lah ya, sering capek gitu kalau ngupdate major. Nah, ini di sini juga sering ada seperti itu. Kemarin saya waktu running juga sempat bingung ya, karena Node saya setup di defaultnya 16, tapi pas install Next.js yang terbaru ya, itu nggak ada error apa gitu, nggak jelas. Terus gak cuman upgrade versi Node, tiba-tiba sudah lancar lagi. Oke, nah JS installnya kalau kalian awam banget nih, sorry banget ya saya nggak dari awal sekali buat ngajarin detail. Tapi kalau cuma install begini kayaknya di download, di next. Itu aja. Oke, Google Chrome, Figma yang tadi ya. Ini kalian buka figma.com kalau emang belum punya, download, terus diinstal di versi desktop. Nanti biar lebih enak daripada buka di browser lah. Sebenarnya sama aja, itu Google Chrome juga tapi jalan di Electron. Itu enaknya ngoding React ya. Kalian ngoding sekali, ya sebenarnya nggak sekali banget sih, tapi tetap minimal logiknya itu masih bisa di copy lah. React.js kan ke React yang web, terus ke React Native bisa iOS, Android, terus React Electron biar bisa aplikasi-aplikasi seperti Figma, Discord, Postman kayak gitu tuh. Kalau nggak salah dia Postman kalau nggak salah ya, saya itu pakai si Electron, tapi kalau yang Discord sama si ini Figma emang saya taunya dia udah pasti pakai si Electron itu sih. WSL, saya kasih video installnya. WSL itu Windows Server Linux. Jadi kita bisa pakai terminalnya Linux tapi di dalam Windows gitu. Kalian bootingnya lewat Windows, terus kalian waktu buka terminal itu nanti terminalnya Linux gitu. Kenapa saya saranin pakai itu? Karena saya pakai juga ya. Dulu nih sih, ini sebenarnya development yang dulu, Node yang dulu di Windows itu sering banget ada yang masalah gitu, nggak kurang compatible. Jadi teman ada yang nyaranin pakai ini. Saya juga udah kasih videonya ke teman saya nih. Kalian tinggal tonton nanti. NVM. Jadi barangkali kalian udah beneran kerja di dunia nyata ya. Terus atau kalau masih kuliah ada project lama yang harus dikerjakan dan mundur versi Node. Jadi kalian nggak harus bolak-balik install Node ya. Tinggal install Node version manager ini. Jadi kalian tinggal geser-geser versi Node-nya. Seperti itu. Kayaknya panjang ya saya buat jelasin intro doang. Tapi semoga kalian tonton dengan baik. Karena ini dasarnya di sini. Selain itu jangan memperkosa ilmu pengetahuan. Oke? Buat intronya udah cukup. Sampai jumpa di video kedua.